Assalamualaikum Sampurasun. Ketemu lagi pertama lagi di channelnya Kang Gugum. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan sedikit pun, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Aduh, mumpung ada waktu jeda nih kosong. Kemarin soalnya hujan mulu guys. Aduh. Kali ini Kang Gugum mau ngelanjutin kemarin ya, bukan janji ya, vlog yang kemarin kan mau ngebahas kenapa sih Kang Gugum gitu kan beralih dari Ninja 250 Fi pindah ke CBR 250 RR, anjay, RR double R guys. Kita bahas Ninja dulu ya. Apa sih pengalaman Ninja, gimana rasanya gitu kan, gimana feel-nya, gimana enaknya gitu kan. Oke, yang pertama pakai Ninja enak, sebetulnya enak. Sebelum nyobain CBR ya, oh enak kata saya tuh. Tenaga ngisi karena mungkin ya yang Kang Gugum kan si ECU nya udah di remap ya. Terus knalpot full system. Jadi jos greng ngenahan gitu kan. Cuman memang bawahannya agak sedikit telat ya. Kalau saya bilangnya agak lemot dikit lah ya. Iya, gimana ya rasanya kok yang lain bawahannya bet enak gitu. Kalau saya kok agak lemot ya gitu kan. Gitu. Kalau untuk speed dan torsi kayak gitu ya, bawahannya tuh kalau menurut saya ini pribadi ya, meskipun saya udah di remap kok agak kurang gitu kan. Atasannya Maedan anjir, enak banget cah. Saya top speed bisa dulu sampai 170-an gitu. Itu pun karena jalannya habis guys. Belum, kalau misalkan masih ada jalan, masih ada jarak, mungkin bisa lebih ya, 170 berapa nanti saya screenshot lah ya. Saya top speed itu di berapa gitu, tapi nggak tahu masih ada nggak tahu nggak videonya gitu, atau ada masih nggak tahu nggak ada gitu kan. Soalnya lupa nyimpen di mana gitu kan, karena nggak tahu kenapa gitu kan. Saya banyak bikin video tentang Ninja tapi malas ngedit gitu, malas upload gitu kan. Udah aja lah gitu, lagi malas-malasnya semua ada gitu. Sebenarnya ada semua teh gitu kan. Dari mulai ganti knalpot lah, ganti master rem lah, setting itu, setting inilah. Dan videonya akhirnya malas udah biarin, entah di mana gitu kan. Entah saya hapus atau gimana gitu. Jadi top speed sih enak sih, sampai nyobain 170-an. Mungkin kalau tracknya masih panjang bisa lebih lah ya, mungkin sampai 80-an mungkin bisa gitu. Tuh. Terus untuk konsumsi bahan bakar ya, karena mungkin udah di remap gitu kan. Dan saya juga ngobrol dengan yang lain pengguna Ninja 250 Fi, karena saya kan kemarin tergabung ya di FOB gitu kan, Family Owner Biggest, dan di sana rata-rata pakai Ninja 250 gitu kan. Ya memang konsumsi BBM agak boros ya gitu. Meskipun dia FI ya, dibandingin dengan CBR, dengan CBR ya ternyata memang lebih irit CBR gitu. Ninja lebih boros gitu, apalagi yang saya udah di remap gitu kan. Jangan berharap pengen irit guys. Nah gitu, konsumsi bahan bakar kemarin itu 1 liter cuman bisa nyampe 20 sampai 22 kilo lah. Kemarin itu yang punya saya tuh si Gareng tuh. Itu luar kotaan loh. Kalau dalam kotaan ya lebih sedikit lagi gitu kan. Mungkin bisa 20 atau enggak 18 gitu paling rendahnya gitu kan. Gitu. Kedua apa ya, tentang handling lah ya sekarang. Kalau handling gitu, entah kenapa saya nggak bisa naklukin Ninja 250 Fi gitu. Ketika cornering kita ini, mungkin karena badan saya, postur badan saya yang kecil gitu kan.
Saya cuma tinggi 160, berat badan cuma 60, 65, 67 gitu kan. Jadi mungkin karena badan kecil jadi susah handlingnya gitu. Kita bawa nikung cornering di tikungan enak pun, oh berat ya gitu kan. Jadi dibawa mau masuk kanan mau masuk kiri susah guys, susah banget buat saya tuh. Meskipun misalkan gitu kan, saya coba dengan teknik-teknik orang-orang kayak teknik buat cornering gitu kan. Misalkan tangannya seperti apa, posisi duduknya seperti apa gitu kan, kakinya seperti apa, saya cobain praktekin, iya memang membantu guys gitu kan dengan teknik cornering. Namun buat saya masih kesusahan gitu buat masuk dan keluar tikungan tuh, aduh susah banget ya gitu. Itu untuk si handling ketika cornering. Tapi kalau untuk di jalanan kota mah ya enjoy aja nah ya gitu kan. Tapi kan kita penikmat riding ya gitu kan, penikmat riding gitu kan, nggak mungkin kita nggak merasakan belokan gitu kan, nggak merasakan nikung gitu. Jadi ya nggak mungkin ya, kita kan penikmat riding, nggak mungkin kita nggak nikung gitu ketika apalagi kita lintas antar kota kan. Enak ya jalannya, biasanya lebar-lebar nikung karena di Bandung kan konturnya pegunungan ya, naik turun gunung terus corneringan gitu kan, enak lah gitu kan. Nah buat saya kesusahan guys gitu, jadi saya nggak bisa nikung gitu, saya nggak bisa cornering gitu, nggak bisa sama sekali gitu. Apalagi di kecepatan tinggi, waduh sangat nggak bisa gitu kan. Saya jadi nggak bisa tuh menaklukkan Ninja 250 Fi gitu kan. Itu yang saya rasain gitu bosku. Terus apalagi spare part ya, jangan ditanya lah spare part spare part Ninja sama spare part CBR ya sama-sama aja. CBR sama Ninja sama-sama mahal kok. Jadi kalau spare part ya sudahlah gitu, kita tinggal bandingin aja dari value yang lain gitu. Kalau spare part sama aja. Nah itulah guys, apa yang saya rasain ketika pakai Ninja 250 Fi. Ganteng sih, ganteng guys. Ini Ninja Fi yang lama ya, bukan yang baru gitu. Sebenarnya worth it yo gitu kan motor Ninja itu, cuman sayanya aja yang nggak bisa naklukin Ninja 250 Fi. Saya bener-bener nggak bisa dipakai buat corneringan gitu kan gitu. Akhirnya setelah banyak menimbang dan berpikir menimbang naon gitu, akhirnya ya sudahlah kita keluarin aja gitu kan. Tadinya memang sebelum ke CBR gitu kan, saya berpikiran atau mau mengambil motor R25 gitu kan gitu. Ternyata nggak tahu lah gitu kan, R25 kan sama ya spare part, malah lebih murah gitu kan, spare part lebih murah, sama-sama 250 cc gitu kan. Memang kalau kalau torsi dan speed katanya sih lebih mendang R25 dibanding Ninja ya, gitu. Katanya torsi lebih besar R25 gitu katanya. Kan saya belum pernah nyoba kalau si R25 gitu kan. Nah namun ketika saya bandingin sama CBR, R25 ini ya masih ada kekurangan. Contohnya dia kan gak punya teknologi seperti ini nih, throttle by wire belum ada. Terus kalau R225 yang lama kan shock depannya itu kan belum USD, masih teleskopik. Kalau yang baru ya udah USD ya gitu guys. Terus kan ada mode riding lagi CBR mah gitu. Akhirnya setelah berpikir-pikir kayaknya CBR cocok deh gitu kan. Soalnya lihat orang-orang pakai CBR enak gitu kan, pakai cornering bisa dalam-dalam kok bisa gitu kan mereka cornering dengan motor
speednya dengan motornya bisa sedalam itu sih, bisa senyaman itu gitu kan. Apakah R25 sespesial itu gitu kan. Memang saya kan belinya bekas, makanya saya bandingin, ya harganya memang masih lebih tinggi CBR dibanding keduanya. Kalau Ninja 250 Fi yang baru sama CBR harganya sama ya, dia antara sekitaran 40-an lah gitu. Nah, akhirnya berpikir-pikir gitu kan, ngambil CBR aja gitu ya gitu kan. Memang harganya sih lebih mahal gitu dibanding Ninja 250 Fi yang lama. Saya kan dijual ya separuhnya gitu kan. Terus akhirnya saya nimbangin juga nih, perbandingan juga nih, mau ngambil motor apa. Ya udah bandingin CBR 250 RR ini, meskipun yang versi pertama yang oldnya, saya bandingin sama Ninja 250 Fi yang baru gitu kan. Ya katanya top speednya sama, mirip-mirip, akselerasinya sama, mirip-mirip. Saya nggak punya datanya, torsinya berapa newton gitu kan, saya nggak punya datanya, nggak megang datanya. Gitu. Nah, oke lah gitu kan, kalau dari speed dan torsi oke lah gitu kan Ninja. Nah, saya bandingin lagi sok depan Ninja 250 Fi yang baru, belum WSD juga guys gitu kan. Jadi dia masih teleskopik gitu. Terus stangnya masih di atas, jadi belum underyoke lah kalau kasarnya mah. Nah, perbandingannya hanya itu gitu kan. Nah, karena saya punya penilaian, mungkin karena masih terbawa sama Ninja 250 Fi yang lama, jadi saya mikirnya, takut lagi nih, saya takut nggak bisa nikung lagi nih gitu kan. Takutnya ketika saya beli saya kecewa malah gitu kan, dengan kondisi Ninja yang dulu kayak gitu kan. Padahal motor udah enak, Ninja 250 Fi yang saya dulu tuh gitu kan, ban udah enak, siap nikung gitu kan, mapot udah enak gitu kan, udah di remap, tinggal apa lagi gitu kan. Dengan kondisi itu sebenarnya harusnya sih sudah enak buat riding ya, tapi nyatanya saya nggak bisa naklukin itu motor gitu. Gitu guys. Akhirnya setelah menimbang-nimbang antara 250 Fi, Ninja 250 Fi yang baru, dan CBR yang meskipun ini versi lama, saya tetap jatuh hati kayaknya nih. Saya lebih pilih CBR 250 RR yang lama, meskipun kalau yang baru kan tahun 2023 beda ya. Dari harga pun saya kayaknya nggak akan bisa beli yang baru gitu, mungkin harus dicicil gitu. Kalau beli cash yang versi standar aja kan 62-an gitu, 63 juta kalau nggak salah. Itu yang versi standar, non ABS gitu kan, warnanya hitam semua gitu, kayak Black Freedom gitu. Tapi itu versi standarnya ya gitu. Terus kalau yang tricolor kayak yang SP, terus QS, itu 80-an guys. Ngeri sedap. Untuk Sultan mah kecil itu motor segitu mah gitu, lebih baik beli Moge. Wow. Kalau saya udahlah, ini aja yang versi pertama dan saya beli second gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya setelah itu, dan lama saya nyari motor itu lumayan lah. Karena kenapa? Karena nggak mau warna yang biasa gitu kan guys, nggak mau warna merah red racing gitulah, kayak yang bagus-bagus itu kan, nggak mau saya tuh. Terus kalau hitam dop udah biasa juga gitu kan. Jadi saya nyari warna yang nggak banyak dipakai gitu kan. Gitu.
Ada yang merah dop juga kan jarang tuh, merah dop gitu kan. Nyari-nyari nemu sih sebenarnya mah. Namun sayanya sama bapak saya sih nggak cocok, karena saya selalu apa ya, konsultasi sama bapak lah ya gitu kan, tentang motor, tentang apapun gitu kan, selalu minta ke yang lebih senior lah ya. Gitu kan. Nah bapak saya kalau ditunjukin motornya aja udah enggak katanya. Gitu, akhirnya nyari, oh ini ada nih abu gitu. Memang ada beberapa choice lah, pilihan gitu kan, ada beberapa motor warna abu gitu kan. Memang motor yang ini harganya lebih tinggi dibanding motor yang lain, karena ya tadi spesialnya kilometernya juga baru 5.000 gitu kan, 5.800, anggaplah baru 6.000 kilometer gitu kan. Dan semua original. Wah keren sih, semua masih original. Ban pun masih bawaannya ketika diganti sama ownernya gitu guys. Akhirnya belilah ini CBR. Ternyata wah di luar ekspektasi guys. Saya ekspektasinya kan 250 cc ya, karena udah pengalaman di Ninja 25 yang lama, mungkin nggak jauh beda lah ya, kayak gitu kan pikiran saya. Ternyata wow. Enak banget CBR 250RR guys, serius. Meskipun ini versi lama yang horsepowernya masih 38an, ada ini versi biasa ya, bukan versi special edition. 38 horsepower kalau nggak salah ya. Enak banget, top speed enak gitu kan. Meskipun saya baru nyoba sampai 140-an ya, di motor baru 140-an. Pas kemarin kita coba nyobain pakai knalpot Race Pro, ganti knalpot Race Pro, terus kita test ride gitu kan, ternyata nyampe gitu 140 kiloan meter per jam. Dengan trek pendek saja gitu kan bisa dapat tuh 140 kilo gitu kan, gimana trek panjang gitu kan. Top speed enak. Torsi aduh enak banget guys, karena dia udah, apalagi udah punya mode riding, pakai mode sport plus tuh, gas dikit aja ngacir. Gitu kan. Jadi wah ngeri, ini motor enak banget gitu kan. Terus ini handling motornya nih, anjay jauh banget guys, jauh dari kayak Ninja. Motornya sangat jinak, ringan dipakai gitu kan, enak banget nih motor gitu kan. Masuk tikungan, kata saya tuh kan, saya juga kaget, kok motor nurut banget ya, kata saya tuh. Ringan banget masuk ke tikungan gitu kan, enak, keluar tikungan enak, selamat tikungan juga enak gitu. Gitu kan. Motor bisa gini ya, kata saya tuh. Jadi banyak poin plus buat saya ya gitu kan. Terus mungkin ini konsumsi bahan bakar ya lebih irit lah ya, lebih irit dari Ninja gitu kan. Ini bisa sampai 1 liter. Kalau keluar kotaan saya biasa 29-30 kilo. Ini keluar kotaan ya, kalau di kotaan paling 25-24. Oke, poin terakhir adalah guys, ini nih tentang kenyamanan sih. Ya memang sih motor ini underyoke. Stangnya di bawah. Namun dibarengi jok yang tidak terlalu tinggi guys. Jadi yang saya rasain sih ini hampir mungkin beda 5 atau ya range-nya 5-10 cm dari ketinggian jok motor. Jadi masih dalam tahap, ini masih enak kok gitu kan, nggak terlalu sakit pinggang, nggak akan terlalu sakit pundak gitu kan. Kalau kalian pakai motornya di kota gitu kan, nggak akan terlalu sakit pinggang. Kalau saya ya alhamdulillah sih sakit pinggang mah enggak guys, saya tuh. Tapi apa yang saya rasain ini nih, tangan kesemutan. Kalau dipakai pelan tuh, karena kan ini agak nahan ya, meskipun saya bawa relax tangannya gitu, tetap aja tangannya nahan gitu, jadi agak kesemutan gitu. Kenyamanannya kenyamanan postur handling ya. Terus yang terakhir adalah ini joknya guys, entah kenapa
kenapa saya merasa joknya CBR ini lebih lebar. Jadi bokong saya tuh ketopang semua. Aduh, sorry jadi ngomong agak jorok ya. Jadi ketopang semua si bokong saya tuh. Tetap enak gitu. Nyaman nih motor, duduknya nyaman gitu kan, motor enak. Jos gerang guys. Nah, pendapat istri pun motornya memang ya joknya lebih lebar, yang diboncengan pun rasain. Yang bonceng ngerasain pun gitu kan, duduknya memang lebih lebar gitu kan. Saya tanya, kalau nunduknya lebih nunduk mana, lebih pegel mana kaki gitu kan, kayaknya sama aja katanya. Kalau untuk dia nunduk ke depan ya, misalkan meluk ke saya gitu kan, ke drivernya, ya masih sama katanya. Perasaan pegel kaki atau pegel punggungnya sama katanya, nggak jauh beda gitu guys. Jadi ya alhamdulillah dengan ganti CBR saya merasakan perbedaan yang sangat jauh, meskipun harganya 2 kali lipat gitu. Tapi kenyamanan nomor 1 guys. Mohon maaf ya, bukannya saya menjelek-jelekan produk tertentu, tapi ini yang saya rasain gitu kan. Saya pribadi yang ngerasain, bukan yang menyudutkan atau menjelekkan satu produk atau merek ya. Saya mohon maaf buat teman-teman, takutnya ada yang wah kok gitu sih Kang Hukum ya. Ini yang saya rasain, fakta yang saya rasain. Saya nggak ngejelek-jelekin kok. Itu yang saya rasain gitu guys. Kenapa sih ganti CBR ya tadi ya, saya bener-bener nggak nyaman ridingnya, nggak bisa nikung gitu kan. Pertama itu, kedua ya agak boros ya. Kenapa nggak pilih yang lebih irit gitu kan. Dan alhamdulillah CBR lebih irit, motornya jinak pula. Top speednya lebih pula gitu kan. Ya begitu guys alasannya Kang Gugum pilih CBR 250 RR gitu kan. Kalau beli yang versi baru belum kesampaian, jadi masih beli versi yang lama. Oke, mungkin cukup sekian dari Kang Gugum. Hatur nuhun buat teman-teman semua yang selalu setia dengan Kang Gugum, yang selalu nonton. Hatur nuhun guys, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian dari Kang Gugum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu aspal, 2 roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda.